Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan proyek manajemen pengadaan pengembangan jaringan sistem informasi manajemen RSUP DR San Sadikin Bandung. Selanjutnya, di sini yang pertama ada pendahuluan, yaitu CV Risma Komputer didirikan pada tahun 2003. Telah berkembang menjadi satu toko komputer terkemuka di Yogyakarta. Mereka menyediakan berbagai produk IT termasuk komputer, laptop, printer, speaker, keyboard, dan mouse, serta perlengkapan komputer lainnya. Sebagai bentuk pelayanan, Harisma Store juga memiliki service center untuk purna jual, menunjukkan kepercayaan mereka kepada pelanggan setia yang telah bermitra selama lebih dari 20 tahun. Toko ini memenuhi kebutuhan masyarakat Yogyakarta, termasuk instansi pemerintahan, perusahaan swasta, universitas, dan sekolah. Proyek terbaru mereka adalah pengadaan jaringan dan aplikasi sistem informasi manajemen rumah sakit. Proyek ini diambil dari tender yang dipublikasikan di halaman web LPSE Provinsi Jawa Barat dengan kode tender 287070414. Agensi RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung adalah instansi yang mengadakan tender ini. Lokasi pengerjaan berada di Jalan Pasteur nomor 38 Bandung. Lalu ada project scope manajemennya. Di sini project scope manajemennya itu kami akan berfokus pada pengembangan perangkat lunak, sistem informasi rumah sakit, instalasi infrastruktur jaringan, mengintegrasi dan testing kompatibilitas, dan pelatihan staf serta pembuatan dokumen panduan. Work breakdown, struktur yang kami buat berfokus pada hasil akhir yang akan kami berikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Atala. Ya, selanjutnya di sini ada project time atau schedule management yang berbentuk Gantt chart. Bisa dilihat di sini, yang pertama ada pengembangan perangkat lunak yang memakan waktu 210 hari untuk pengerjaannya. Yang kedua ada electronic health record system atau EHR yang memakan waktu 30 hari. Yang ketiga ada laboratory information system yang memakan waktu 30 hari. Radiology information system memakan waktu 30 hari. Informasi sistem yang memakan 30 hari dan lainnya. Oke, selanjutnya di sini ada project cost management dari kelompok kami. Pertama ada sistem informasi manajemen rumah sakit yang memiliki total 199.852.290, memiliki persenan 45%, dan di sini ada infrastruktur jaringan yang memiliki total 155.440.670 juta yang memiliki total 35%. Dan di sini ada integrasi dan kompatibilitas yang memiliki total 66.617.430, 15 yang memiliki total 15%. Dan pelatihan staf dan dokumentasi panduan yang memiliki totalnya 22.205.810 yang memiliki total 5%. Nah, jika ditotalkan semuanya yaitu berjumlah 444.116.200. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Zaidan Riz. Kemudian di sini ada project quality management. Project quality management kita yaitu ada ISO 9001/2015 yaitu quality management system. Kita akan memastikan proyek pengadaan sistem informasi rumah sakit dan infrastruktur jaringan dikelola secara efisien, memenuhi persyaratan pemangku kepentingan, mendokumentasikan proses, menetapkan sasaran mutu, dan peningkatan berkelanjutan. Selanjutnya ada quality management ISO IEC 27001/2013 yaitu mengenai Information Security Management System, memastikan keamanan data pasien dan sistem informasi rumah sakit. Kemudian ada ISO 13485
Medical Devices Quality Management System, yaitu kita akan memastikan perangkat medis dan perangkat lunak terkait HIS memenuhi persyaratan peraturan kualitas. Selanjutnya ada Lean Six Sigma yang berfokus pada pengurangan pemborosan dan peningkatan efisiensi dalam proyek HIS dan infrastruktur jaringan. Berikut ada beberapa proyek Human Resource Management yang akan kita butuhkan, yaitu yang pertama ada Project Manager. Di sini job desk-nya mau mengawasi seluruh proyek pengadaan, berkoordinasi dengan berbagai departemen, memastikan proyek tetap berada dalam ruang lingkupnya, mengelola risiko dan masalah proyek. Dan kita ada Network Engineer dengan job desk seperti di tabel. Kemudian kita membutuhkan software developer seperti job desk yang ada di tabel juga, IT support, cyber security specialist, training koordinator, healthcare informatik spesialis. Selanjutnya dari saya, yaitu Project Communication Management kami. Yang pertama itu dari stakeholders-nya itu manajemen rumah sakit, departemen IT rumah sakit, dan juga staf rumah sakit, dan juga stakeholder juga sebagai penanggung jawab infrastruktur jaringan, penanggung jawab pengembangan software, dan juga penanggung jawab pelatihan. Nah, di sini juga ada dari kebutuhan komunikasi yang sudah kami rancang. Yang pertama itu yang pasti kami melakukan sebuah progres bulanan, dan juga kami juga merencanakan desain dan juga implementasi jaringan, dan juga rencana pengembangan dan integrasi perangkat lunak, dan juga rencana pelatihan. Di sini juga ada dari format dokumennya atau dari metode komunikasi. Yang pertama itu presentasi dan berkas salinan laporan, dan technical meeting dan salinan laporan, sesi pelatihan dan dokumen user manual, dan juga technical meeting. Di sini detail informasinya, dan di sini ada contact person dari tim kami. Yang pertama ada dari Zaidan, dan kedua ada dari Muhammad Ridho Firmansyah, ketiga dari Taurik Wilaksono, dan yang keempat ada dari Atala Arli Abinaya, dan yang sini ada Faris, dan yang terakhir ada Adi Haki Ramadhani. Dan kami juga melakukan pertemuannya itu selama bisa dalam pertemuan bulanan, dan juga mingguan, kolaborasi berkelanjutan, dan juga ada dari pelatihan implementasi saluran dokumen berkelanjutan, dan juga kami juga melakukan pertemuan rutin sesuai pencapaian kontrak, dan juga pelatihan implementasi. Di sini ada selanjutnya itu ada Project Risk Management, yang nomor R1 itu dari rank 1, risknya proyek baru. Deskripsi, perusahaan kami baru pertama kali mendapatkan proyek pada bidang ini, dan pengaruhnya proyek bisa dikarenakan delay dikarenakan kurangnya pengalaman dalam proyek ini. Nomor 2 itu rank 3, risiko dalam lingkungan dan fisik. Deskripsinya bencana alam, pemadaman listrik, dan ancaman fisik lainnya. Dan pengaruhnya itu bisa merusak infrastruktur dan mengganggu ketersediaan sistem. Dan nomor R3 dari rank 2, risikonya kegagalan perangkat keras dan perangkat lunak. Deskripsinya kegagalan pada komponen perangkat keras atau perangkat lunak. Pengaruhnya dapat mengganggu operasional rumah sakit dan memerlukan perbaikan atau penggantian yang mahal. Berikut di sini ada matriks risknya, ada dari probabilitasnya dan efeknya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Itu Torik. Baik. Selanjutnya ada Project Procurement Management. Berikut list pengadaan yang dibutuhkan pada proyek ini, yaitu ada Electronic Health Record atau EHR System, kemudian ada Laboratory Information System atau LIS,
LIS, kemudian Radiologi Information System RIS, Farmasi Information System PIS, kemudian Sistem Perawatan Pasien, ada registrasi dan perawatan pasien, kemudian ada sistem administrasi, server, router, switch, dan wireless access point. Kemudian project stakeholder management. Berikut adalah stakeholder pada proyek ini, yaitu ada Zaidan sebagai project manager, kemudian ada Alvaris Faidan sebagai penanggung jawab pengembangan software, kemudian Atala Aglia Binaya sebagai penanggung jawab infrastruktur jaringan, ada Muhammad Ridho Firmansyah sebagai healthcare informatics specialist, ada Torik Dilaksana sebagai IT support, dan Adi Haki Ramadhani sebagai penanggung jawab pelatihan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.